Hai adik-adik, kembali lagi dengan Kak Rina di online lesson Awan. Kali ini kita akan belajar Bahasa Indonesia untuk kelas 2 dari Kurikulum Merdeka bab 1 Mengenal Perasaan. Di halaman 11-12 kita akan membahas penggunaan huruf kapital dan tanda titik. Yuk di-subscribe dulu, klik loncengnya, like dan share juga ya. Gimana kabar adik-adik hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Nah adik-adik, sebelum kita mulai, Karina mau mengingatkan kalau adik-adik ingin gabung di les bahasa Inggris bersama Karina, nanti bisa tanya-tanya dahulu lewat DM IG atau bisa juga lihat paket yang ada di formulir pendaftarannya, bisa dilihat dulu ya. Linknya sudah Karina taruh di kolom deskripsi. Yuk kita mulai. Nah kita akan membahas kali ini ada huruf kapital dan juga tanda titik. Ya, untuk huruf kapital, semua kalimat diawali dengan huruf kapital. Huruf kapital bisa juga kita sebut huruf besar. Ya, contohnya di sini, kalimatnya dia masuk ke kamarnya. Ya, kata pertama atau huruf pertamanya adalah D. Dari kata dia. Ya, jadi D-nya ini besar. Lalu kalimat pernyataan diakhiri dengan tanda titik. Kalimat pernyataan itu bukan kalimat tanya ya. Kalau kalimat tanya, contohnya siapakah itu? Ya, apakah kamu mau bermain denganku? Itu kalimat tanya dengan tanda tanya ya. Tapi kalau pernyataan itu yang seperti ini, dia masuk ke kamarnya, angin membuatnya merasa sejuk, itu diakhiri dengan tanda titik. Seperti ini ya. Nah, kalimat ini juga diawali dengan huruf kapital. Ya, dari kata anginnya. Perhatikan kalimat berikut. Tuliskan huruf kapital dan tanda titik di tempat yang tepat. Nomor pertama, boneka penguin rusak. Ini semuanya huruf kecil dan tidak ada tanda bacanya atau tanda titiknya ya. Kita jawab yang pertama, ini kalimat boneka penguin rusak. Huruf pertama dari kalimat tersebut harus besar ya, harus huruf kapital. Jadi kita ganti B-nya ini dengan huruf besar. Seperti ini ya. Lalu tanda titik ada di akhir pernyataan, yaitu ada di sini. Jadi boneka penguin rusak, B-nya besar di awal dan diakhiri tanda titik setelah rusak. Yang kedua, Mimi tidak lagi marah. Mimi, ini M-nya dari kata Mimi adalah huruf pertama dari sebuah kalimat ini ya, yaitu kita ganti jadinya Mimi huruf besar M-nya. Lalu titiknya berada di akhir setelah kata marah ya. Mimi tidak lagi marah, jadinya seperti ini ya. Nah, kemudian berikutnya tuliskan jawaban dari pertanyaan berikut di buku tulis kalian. Ini terkait cerita Mimi marah sebelumnya ya. Pembelajarannya ada di pembelajaran Karina di sebelumnya, nanti bisa lihat playlistnya. Yang pertama, mengapa Mimi dan adiknya bertengkar? Karena mereka sama-sama ingin bermain boneka. Jadi berebut ya, berebut boneka penguin tadi yang rusak. Yang kedua, perasaan apa saja yang dialami Mimi dan adiknya, yaitu marah, sedih, menyesal, lega, dan senang. Senang karena pada akhirnya mereka berbaikan ya. Yang ketiga, bagaimana cara Mimi menunjukkan kemarahannya, yaitu dia masuk ke kamar, berteriak, lalu menangis. Apakah kalian setuju dengan cara itu? Mengapa? Setuju karena dia tidak memukul adiknya. Atau mungkin kalaupun tidak setuju, adik-adik bisa jawab misalnya karena seharusnya Mimi mengalah kepada adiknya. Ini disesuaikan ya dengan preferensi adik-adik. Adik-adik mau setuju atau tidak ya. Karena adik-adik sudah harus bisa memutuskan pendapat sendiri ya. Dan yang kelima, jika menjadi adik Mimi, apa yang akan kalian lakukan? Yang pasti aku akan meminta maaf kepada kakakku ya. Nah, dalam kegiatan ini kalian belajar menyimpulkan perasaan tokoh dari cerita Mimi tadi, kemudian kaitkan pesan cerita dengan pengalaman kalian sendiri, ya. Nah, pembelajaran kita sudah selesai ya adik-adik. Semoga pembelajaran kita kali ini bisa bermanfaat. Jangan lupa kalau mau ikut les bahasa Inggris sama Kak Rina bisa tanya-tanya lewat DM IG atau bisa juga lihat paket yang ada di formulir pendaftarannya ya. Linknya sudah Karina taruh di kolom deskripsi. Sekarang yuk kita subscribe dulu, klik loncengnya, like dan share juga.
Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun dalam materi yang diberikan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.